Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Pembina, Bu Yanti, kemudian Ketua Pengajian Bernisa, para pengurus dan jamaah semua tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik dan soleha, dan ini bapak-bapaknya biasanya ada hadir ya, nggak ada yang hadir. Dan Bapak Ustadz Bobi yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita semua hari ini tetap terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir, diberi kesempatan waktu, diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk mulai acara ini. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan senantiasa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan prima dan mendapat ketenangan. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, turunan-turunannya, dan insya Allah sampai kepada kita semua tercinta Allah sampai dengan. Alhamdulillah di pagi hari ini telah hadir Ustadz Pak Bobi Herwibowo. Ya, telah hadir di sini bersama kita untuk mengkaji dengan tema 3 tanda yaitu cinta Allah kepada hambanya. Sebelumnya, mari kita sejenak berdoa, menundukkan kepala, merendahkan hati, bermunajat supaya hari ini dipenuhi dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhidna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu kami dengan orang-orang yang soleh. Setelah puji hanya Allah, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Mangga Pak Ustadz Bobi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ilahi anta marsudi wa ridhaka matlubi atni mahabbadaka wa ma'rifataka. Para bunda sekalian, jemaah, pengurus dan pembina Majelis Taklim Khairun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantu." Siapa yang mengganggu kekasihku, maka aku akan mengumumkan perang padanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri padaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan fardu. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah kerjakan amalan-amalan fardu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku kata Allah dengan amalan-amalan nafilah sunnah, maka aku akan jatuh cinta padanya. Jadi amalan fardu sebaik-baiknya, amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Saya ulang, fardu sebaik-baiknya, sunnah sebanyak-banyaknya. Faidha ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta karena si hamba ini mengerjakan amalan fardu sebaik-baiknya dan sunnah sebanyak-banyaknya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengaran ketika dia mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yusiru bihi, aku akan jadi penglihatan ketika dia memandang. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, aku akan jadi tangannya ketika dia menggenggam.
Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, aku akan jadi kakinya ketika dia berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta padaku pasti aku berikan. Wa idza sta'azani la'u'idzannahu, kalau dia mohon perlindungan padaku pasti aku lindungi. Ini energi yang dahsyat ketika Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba. Pandangannya pandangan Allah, pendengaran Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Nanti bagaimana aplikasinya Ustadz? Nanti insya Allah dijelaskan. Kalau semua energi si hamba ini sudah energi Allah. Dalam hadis qudsi lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza habballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Aku jatuhnya. Mana ada Jibril ahlas sama. Lalu Jibril panggil seluruh makhluk yang ada di langit. Para malaikat-malaikat yang mulia. Ya ahlas sama. Innallaha habba fulanan fahibbu. Allah jatuh cinta kepada hambanya si fulan, kalian wajib mencintainya. Hadis qudsi ini ditutup dengan kalimat yang luar biasa dahsyat. Sabda Rasulullah, hatta yudha' lahu qabul fil ard, hingga semua yang ada di muka bumi menerima, membantu, menservis hamba yang Allah cinta. Alam semesta tiba-tiba mendukung. Semuanya mencintai, airnya, udaranya, mataharinya, langitnya, bulannya, bintangnya, semuanya. Hewan-hewannya, rezekinya, semuanya membantu hamba yang Allah cinta. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba cintaan Allah, hamba-hamba yang disayangi Allah. Cuma kalau tolok ukurnya, tandanya, identifikasinya gimana, Ustaz? Kalau supaya kita tahu kita ini termasuk hamba yang Allah cinta. Karena itu kita ngobrol 3 tanda cinta Allah kepada hamba. Bunda nanti boleh amalkan doa ini agar dicintai Allah. Allahumma inni uhibbuka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa min al-baridi wa min al-ma'il baridi. Ya Allah, aku meminta kepadamu cinta. Dan aku memohon padamu, ya Allah, bisa mencintai orang mencintaimu. Dan buatlah aku mencintai setiap amal yang akan membuat aku semakin cinta padamu. Ya Allah, jadikan cintaku padamu lebih aku cintai daripada cintaku untuk diriku, untuk keluargaku, atau melebihi cintaku pada air yang segar ketika kemarau kering kerontak. Jadi cinta pada Allah itu yang diminta oleh Rasulullah, agar senantiasa mencintai Allah dengan segenap hati. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu kalau Allah sudah jatuh cinta sama seorang hamba? Satu, dari 3 tanda cinta Allah kepada hamba. Satu adalah Allah manfaatkan dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah manfaatkan dia. Qila ma yasta'miluhu. Para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah manfaatkan dia? Yaftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi. Allah mudahkan baginya, dibukakan pintu-pintu amal soleh menjelang hari-hari kematiannya. Hatta yarda anhum man haulahu, hingga orang-orang yang di sekelilingnya ridho kepada dia ketika dia wafat. Allah bukakan pintu amal soleh untuknya menjelang hari-hari kematian. Hingga orang-orang di sekelilingnya ridho sama dia. Tadi persis seperti hadis yang semua alam semesta melayani, mendukungnya. Siang itu ada seorang hamba Allah, seorang pria dengan mobilnya. Dia merasa haus, lalu dia pergi. Dia berhenti di sebuah warung kecil, tepi jalan.
Lalu kemudian dia ambil air mineral, dia minum. Saat kali dia minum di kursi kayu itu, matanya Allah tunjukin. Pemilik warung duduk di dalam gerobaknya sambil buka buku catatan, bentar-bentar begini, bentar. Dia tepuk jidat, diperhatiin sama hamba Allah ini. Begitu diperhatiin, kenapa Pak? Kok kayaknya pusing benar. Pemilik warung berseloroh, dia bilang ini, gimana saya mau keluarga bisa hidup Pak? Modal cuma segini-gininya, ngutang banyak banget. Nggak bisa diputerin di dagangan saya. Berapa banyak orang yang ngutang sama Bapak. Ditunjukin tuh, bujaran nih Pak, lihat, kulak-balik tuh halaman. Banyak banget yang ngutang. Hingga modal udah nggak bisa diputar. Emang berapa utang orang-orang? Para bunda sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya cuma 1.200.000. 1.200.000. Digerakin tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya. Padahal dia cuma mau beli air mineral doang. Dia pergi ke mobilnya, dia ambil uang cash, lalu kemudian dia berdiri di depan pemilik warung, dia mengatakan, dapat, saya yang bayarin utang-utang mereka. Kaget ada orang nggak dikenal mau bayarin uang segitu. Lalu kemudian benar Pak, benar, ini duitnya. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik warung berkaca-kaca, dia ngangkat tangan, dia doa. Dan biasanya orang kecil, konsumennya juga orang-orang kecil, Bunda. Mungkin nggak seperti para bunda, yang mungkin mereka itu karena keterpaksaan. Mereka sebenarnya punya martabat, mereka punya harga diri, tapi karena bingung, kalau mereka ke Indomaret nggak mungkin bisa ngutang. Kalau ke Carrefour nggak mungkin bisa ngutang. Jadi kepada warung-warung kecil kayak begini, makanya hotel rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala didoain, matanya berkaca-kaca. Pria ini kemudian pamit, dia masuk ke mobilnya, ada doa itu membekas, dia mulai berkaca-kaca, dan Bunda tahu kelanjutannya adalah pria ini dibuat Allah ketagihan. 1.200.000 baginya mungkin cuma sekali makan siang sama kawan-kawan. Atau 1.200.000 barangkali kebutuhan seharinya nggak cukup. Jadi 1.200.000 bagi orang-orang kecil adalah angka yang besar, tapi bagi dia adalah receh. Maka kemudian dia mulai ketagihan, dia ulang-ulang tuh. Dia cari lagi orang kecil lain. Dia pengen tahu ada nggak buku bond yang banyak tanda tangan orang ngutang di situ. Dan Masya Allah, ya Allah, jadi ketagihan terus saja. Hingga rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil pria itu. Dan keluarga semuanya kaget. Banyak orang menyolatkannya. Banyak orang ikut takziah. Orang hadir di pemakaman. Dan banyakkan orang itu, mereka nggak kenal. Bukan famili, bukan keluarga, bukan sahabat lama. Lalu ketika ditanya beberapa orang, dari mana ibu bapak? Maka sambil berinak air mata, orang-orang kecil itu mengatakan, bapak orang baik. Kami nggak kenal beliau. Beliau juga nggak kenal kami. Tapi utang-utang kami dibayari. Udah segitu aja kali Bunda, ceramahnya ntar pada nangis. Terusin Bunda Lala. Lebih dari sebulan yang lalu saya takziah. Diminta sahabat saya untuk hadir ke rumahnya di Tajur, Ciawi. Ibu mertuanya baru dimakamkan sepekan yang lalu. Gus Bob, tausiah dong, kasih kami semangat dan doa buat ibu. Maka saya datang ke rumah sahabat saya, Fadli. Usai doa, usai tausiah, lalu kemudian keluarga ngelilingin saya. Ibu dikuburkan di komplek pemakaman TPU UGM di Yogyakarta. Karena pasca pandemi kemarin kuburan susah, maka dikuburkan satu liang dengan ayah.
Ayah wafat tahun 1984. Jadi kira-kira 37-38 tahun yang lalu, Bunda. Rombongan dari Jakarta yang bawa jasad ibu belum nyampe. Tapi keluarga yang di sana, termasuk penggali kuburnya, dan semua orang yang ada sudah tiba di sana, semuanya takbir, semua kaget. Kenapa? Mereka merinding menceritakan waktu kubur ayah dibongkar masih utuh, jasad masih utuh. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua seperti ini nanti. Saya tanya, amalan apa yang biasa ayah perbuat? Bunda, ayah mertua itu bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan dai, bukan mubalik, bukan ajengan. Beliau dosen Fakultas Geologi UGM. Tapi waktu saya tanya amalannya apa? Membuat Allah cinta, Allah jagain tubuhnya, kuburnya, Allah lapangin. Maka anak menantu, anak-anaknya, cucu-cucunya semua cerita bahwa beliau itu punya amalan benar. Amalannya adalah pura-pura kaya. Pura-pura kaya apa maksudnya? Tanya saya. Ustaz kan tahu, dosen tahun 80-an. Kalau dosen zaman sekarang mah segala-gala diuangin. Dulu mah PNS ya PNS, segitu penghasilan. Tapi Masya Allah, di rumah beliau tuh Ustaz, kata Fadli anak menantunya, orang yang tinggal di rumahnya antara 20-30 orang. Apakah anaknya, apakah cucunya, ataukah sepupunya, keponakannya, orang-orang dari desa. Kalau yang pada ngerantau, tinggal di situ. Lapang hati, beliau sama ibu tuh lapang hati. Nggak pernah mukanya ngerut. Kalau ada orang minta bantuan, dia bantuin. Kalau nggak cuma itu, Sob. Ada beberapa orang bukan saudara dibuatin rumah tuh sama ayah dan ibu. Dibuatin rumah. Bilang Masya Allah. Bahkan waktu ayah meninggal tahun 84, ibu nggak punya kerjaan apapun, nggak punya penghasilan. Tapi orang yang tetap aja pada betah tuh tinggal di rumah. Jadi rupanya hidupnya senantiasa lapang hatinya, lapang rumahnya. Di kuburan juga Allah kasih lapang. Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarta anhu man haulah. Di ujung-ujung hari kematiannya, Allah bukakan amal-amal soleh yang enggak pernah kepikiran, ridho, orang-orang senang, baik. Sementara Bunda barangkali juga punya pengalaman. Ada yang wafat, jangankan orang lain, anaknya aja nggak bisa doain. Kita senang kalau kita wafat yang doain banyak, yang mencintai kita banyak. Itu tanda bahwa Allah cintai kita. Sebulan yang lalu juga saya pergi ke Sumatera Utara. Kami roadshow dakwah di Medan, Binjai, Siantar, Prapat, Simalungun. Mana lagi yang saya belum sebut. Pokoknya banyak kota di Sumatera Utara. Termasuk di Tanah Karo yang tadi Bu Lala saya cerita. Kami alhamdulillah bikin 9 masjid dan 1 madrasah di sana. Karena sahabat-sahabat di Karo itu minoritas dan mereka gampang sekali pindah keluar agama. Maka kami buatkan masjid, kami taruh ustadz untuk berdakwah di sana untuk nemenin mereka. Kalau mereka kekurangan makan, maka kita kirimin makanan. Supaya jangan tergadai keimanan hanya gara-gara sekantong beras atau Indomie atau lain-lain. Begitu nyampe di Medan, sahabat saya namanya Dwi Sudarto bilang, Gus Bob, sebentar ada helikopter dulu Bunda.
Usbab boleh nggak mampir ke makam ibu sama bapak saya? Ayo, saya bilang. Dan di sana di pekuburan, saya lupa namanya, pokoknya di daerah Mandala, Medan. Pekuburan di sana kebanyakan itu tanah wakaf, bukan program. Orang itu karena tanah wakaf suka bikin kuburan dan penuh tuh kuburan itu. Lalu kemudian kalau saya sudah doa buat ayah dan bunda, waktu saya selesai, lalu petugas TPU-nya ngejar-ngejar saya dan mengejar Pak Dwi. Ustaz, saya mau cerita. Cerita apa, Pak? Siapa nama? Tanya saya. Saya Zulkifli, Ustaz. Jul, Bang Jul, kata dia. Bunda ini Masya Allah. Jarak rumah ke sini itu kira-kira 3 kilometer. Tapi kalau asal Bunda berziarah ke makam ayah nih, Ustaz, itu semua orang pada berdiri di jalan itu. Waktu beliau naik beca. Kenapa? Karena Bunda senang banget sedekah. Nggak boleh ngedengar ada orang yang sakit, beliau jengukin. Ada orang yang terlilit utang, beliau upayain bayarin utang. Dan pokoknya warga sini cinta benar sama Bunda. Usia beliau 71 tahun kalau nggak salah. Nah pagi itu, Bunda lagi ziarah ke makam ayah. Beliau berdiri lama, beliau nangis, beliau doa. Usai selesai doa, saya yang berdiri di sampingnya dibilangin sama Bunda, Jul, tunjuk tanah sebelah ayah. Pekuburan udah penuh, udah nggak bisa lagi. Lalu kemudian saya nengok, kata Jul, Bunda, jangan ngomong gitu. Bunda sehat. Bunda insya Allah umur panjang. Nggak usah ngomong mati. Jangan ngomong kematian. Kata Jul. Tapi pagi itu seperti kiamat, Ustaz. Saya ditelepon sama keluarga, Bunda wafat. Maka mereka bilang, tolong Jul, cariin tempat buat kuburan Bunda. Saya lari ke sana, ujung sana, ujung sana, ujung sana. Saya cariin tanah untuk bisa naruh Bunda aja. Tapi Masya Allah nggak ada itu, Ustaz. Saya nggak ketemu. Saya bolak-balik, nggak cuma sekali, bolak-balik sering. Sampai saya lemes, akhirnya kemudian pacul saya angkat, saya mau kembali ke rumah saya. Begitu saya mau kembali ke rumah saya di posko Ustaz, itu ngelewatin makam ayah, saya lemes, Ustaz, saya takut. Allah, itu tiba-tiba tanah melebar, Ustaz. Bisa taruh Bunda di situ. Nah, Ustaz lihat aja itu. Dan saya ngeliat kanan, kiri, depan, belakang, benar semuanya penuh. Tapi Bunda Wartini bisa Allah taruh persis seperti permintaannya di sebelahnya. Lalu kemudian saya bilang kepada semua jemaah, dan termasuk anaknya, Pak Dwi Sudarto, saya ngomong gini, lihat kalau orang baik. Kita sering dengar tentang lapangnya kubur di dalam. Tapi buat Bunda, nggak cuma beliau ngerasakan, kita semuanya ditunjukin sama Allah, di atasnya juga Allah lapangnya. Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mauti. Sebelum hari-hari kematian, Allah mudahkan melakukan amal soleh. Allah manfaatkan dia. Hatta yarda anhum haulahu. Hingga orang-orang ridho sendiri. Sampai jam berapa nih, Bunda Lala? Masih ada waktu? Masih. Kalau itu tanda cinta Allah yang pertama, Allah manfaatkan dia. Yang kedua nih Bunda, tanda cinta Allah yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi
khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah pengen kasih amalan banyak, siapa yang Allah cintai dia untuk mendapatkan banyak pahala dan kebajikan, yufaqihu fid-din, Allah akan buat dia ngerti agama. Ngerti agama kayak gimana? So, nggak mau menutup aurat. Sekarang Allah mudahkan, bisa ngerti keutamaan menutup aurat. Dulunya sholat masih bolong-bolong. Sekarang jangankan yang fardu, yang sunnah aja udah ketagihan. Dulunya kalau mencintai harta dikumpul-kumpulin. Tapi sekarang maka mencintai harta dengan cara yang lain. Dengan banyak berinfak, dengan banyak zakat, sedekah, wakaf. Karena itu akan melipat gandakan harta dan akan mengekalkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulunya Bunda, amalan-amalan soleh nggak pernah tahu. Tapi sekarang Allah kasih tahu. Contoh Bunda, ada amalan doa dibaca nggak nyampe 10 detik. Kalau Bunda baca 1, Allah kasih pahala 1 juta. Yang kedua, Allah ampunin dosa 1 juta. Yang ketiga, Allah angkat derajat kita 1 juta derajat. Dan yang keempat, Allah buatkan istana yang megah di surga. Amalannya nggak nyampe 10 detik, Bunda. Tapi pahalanya, keutamanya kayak begitu. Ustaz ulang. Pahalanya 1 juta, diampunin 1 juta dosa, Allah angkat 1 juta derajat, dan yang keempat, Allah buatkan istana yang megah di surga. Amalannya apa? Terus Bob. Amalannya shopping, Bunda. Apa amalannya? Shopping. Shopping. Belanja. Belanja di mana, Bob? Mau di mall, mau di pasar, mau di marketplace. Tapi shoppingnya bukan sembarang shopping. Shoppingnya ikut cara Rasulullah SAW. Apa itu amalannya? Baca doa masuk pasar. Coba buka mic-nya, Ustaz mau dengar. Siapa yang hafal doa masuk pasar? Aku coba. Ada nggak Bunda Khairunisa nih yang hafal doa masuk pasar? Tuh, Bu Yani udah ngangkat tangan. Coba Bu Yani buka mic-nya. Saya pengen dengar. Di Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu bukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Bukan. La bukan. Allah wahdahu la Ayo coba. Bukan ya, siapa lagi yang bisa? Ini jangan Bunda Khairunisa nggak ada yang pernah ke pasar nih. Ini pokoknya yang ini diplesetin. Pak Ustadz namanya yang jelas. Saya coba Ustadz. Coba siapa ini? Allah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hampir Bunda. Saya coba itu mah doa. Saya coba. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hampir. Aduh, kurang ya. Saya gitu. Saya juga gitu. Enggak, saya pakai dari setan. Masya Allah, itu bayangin sudah setua ini masih nggak ngerti. Cara Rasulullah ke pasar. VNU siapa nih mau ngangkat tangan? Ayo silakan. La ilaha Bismillah. Allah adalah syarikalah lahul mulku wa lahul
Yuhyi wa yumit. Benar. Cukup. Saya kirim ke Bunda Rianti doanya, ntar di share ke kawan-kawan. Bunyinya begini. Doanya sama dengan Nabi Wudu nggak? Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut. Itu bedanya di situ. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang. Yamut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi Bunda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak Ustadz, tambahannya aja tuh Pak Ustadz yang di tengahnya tuh Pak Ustadz. Ntar saya kirim ke Bunda Rianti. Ya. Nanti Bunda sebarin ke kawan-kawan. Teksnya termasuk tadi keutamaan yang 4. Kalau ke pasar baca doa yang nyampe 10 detik tadi, pahalanya 1 juta Bunda. Allah hapuskan 1 juta dosa. Allah angkat 1 juta derajat dan Allah buatkan istana yang megah di surga. Ya, itu tadi kan sebetulnya zikir yang di sehabis sholat, tapi di tengahnya dikasih kalimat itu tuh ya. Wa huwa hayyun la yamut itu Bunda. Wa huwa hayyun la yamut. Nanti saya yamut. kirim ya Bunda ya. Saya kirim. Sama artinya ya Pak Ustadz ya. Siap. Wa huwa hayyun. Jadi ini Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh siapa yang Allah inginkan kebaikan yang banyak, siapa yang Allah cintai, maka Allah buat dia ngerti keutamaan agama. Amalan simple, sederhana, tapi nggak bisa kekejar sama orang banyak. Dan Bunda, orang-orang miskin dari kalangan Ansor pernah komplain sama Rasul, ya Rasul, zahab ahli dusur bil ujur. Orang-orang kaya enak banget bisa dapat pahala banyak. Hum yusalluna kama nusalli. Kalau kami sholat, mereka ikut sholat. Kalau kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi dengan hartanya mereka bisa melakukan amal yang banyak, kami nggak bisa ngikutin. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa sedekah, mereka bisa jihad fisabilillah, mereka juga bisa bebaskan budak. Lalu bagaimana dengan kami? Komplainnya orang-orang miskin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku beritahukan padamu amalan kalau kau kerjakan maka engkau bisa susul mereka. Dan kalau kalian kerjakan mereka nggak bakal bisa nyusul kamu. Dan amalan ini setara dengan haji, umroh, sedekah, dan jihad di jalan Allah. 4 keutamaan. Amalan ini setara dengan haji, umroh, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Apa itu Rasul? Tanya para sahabat yang miskin. Kalau habis sholat, bacalah tasbih subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah 33 kali. Dan bacalah Allahu Akbar 33 kali. Dan tutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan orang-orang miskin itu mengamalkan amalan yang hebat benar, dikasih Rasul, dikasih bocoran, pahalanya lebih dahsyat daripada semua amalan itu. Tapi begitu orang-orang miskin Ansor ini mengamalkan, akhirnya orang-orang kaya tahu juga. Orang-orang kaya amalkan itu, lalu kemudian orang-orang miskin komplain lagi datang pada Rasul. Ya Rasul, mereka sekarang juga udah ngamalin itu. Rasul senyum, Rasul mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah yang Allah kasih buat hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi nggak usah didebat. Banyak orang yang kaya tapi pelit, nggak mau sedekah. Ada kan Bunda? Ada yang punya berkelapangan, dia sehat, haji nggak mau berangkat. Tapi lihat, pilihan Allah melakukan kebaikan dan wabil khusus urusan agama ini. Maka amalannya lagi pada Bunda, kalau habis sholat
Jangan lupa ya, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Setara dengan haji, umroh, jihad fisabilillah, sama sedekah. Nah itu keutamaan-keutamaan agama. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Menjadi tradisi saja. Dan tidak mengerti keutamaan. Nggak tahu ilmunya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah cintai, maka Allah buat dia ngerti agama. Bagi orang yang nggak ngerti, biasa-biasa aja. Hari Senin nggak puasa ya biasa. Tapi bagi yang ngerti, oh ini asik nih. Hari ini Senin kita berpuasa sekaligus puasa Ayyamul Bid. Dikejar sama dia. Dari ridho Allah dia cari berdasarkan ilmu yang Allah paham. Yang pertama, tanda cinta Allah kepada hamba, Allah manfaatkan dia. Yang kedua, tanda cinta Allah, Allah buat dia ngerti agama dan mau mengamalkannya. Yang ketiga, kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah sering mengujinya, ditimpakan padanya musibah. Kok kalau Allah cinta kenapa dikasih musibah terus? Karena musibah itu ujian. Dan orang yang mau naik tingkat, yang semakin dekat sama Allah, maka harus murni. Harus murni cintanya. Asyadun nas ibtila'an humul anbiya. Manusia yang paling banyak ujian dikasih sama Allah. Mereka adalah para anbiya, para nabi, kata Rasulullah. Sumalladzina yalunahum. Lalu kemudian orang-orang berikutnya. Orang-orang ulama, orang-orang salihin. Sumalladzina yalunahum. Kemudian orang-orang berikutnya lagi. Kalau hidup ini enggak ada ujian, maka itu tanda Allah biarin kita. Mayusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala adha. Hatta syauka yashukaha ilaika firda bi khataya. Tidak ada yang menimpa kepada seorang muslim dari kesedihan, ketakutan, kegalauan, kerisauan, sakit, meski cuma satu duri yang nempel di kakinya. Maka dengan semua musibah itu, Allah menginginkan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pengen dekat sama kita. Nggak tahu nih Bunda. Jawab coba yang jujur. Mana lebih khusyuk? Sholat Bunda, tahajud Bunda, doa Bunda. Dalam kondisi banyak duit atau dalam kondisi bokeh? Jawab coba yang jujur. Mana lebih khusyuk? Bokeh kan? Nah, mudah-mudahan Allah jadikan Bunda semuanya bokeh terus. Amin. Enggak ini bercanda. Tapi itulah fitrah manusia. Kalau udah nggak ada sandaran lagi di dunia ini, maka kita cari Allah. Boleh jadi nanti harta yang akan membuat kita jauh dari Allah. Boleh jadi nanti pasangan akan membuat kita jauh dari Allah. Boleh jadi anak, boleh jadi usaha, dagang, apapun. Kalau kita masih hati kita ada dunianya, Allahnya nggak dicari. Ntar kalau begitu hancur dunianya, baru udah ngeratap, baru udah nangis. Maka tanda cinta Allah kepada hamba adalah Allah uji dia. Saya nggak ngerti nih Bunda, saya nggak masuk akal, saya nggak bisa saya cerna itu. Kok diuji sih ya? Malah itu tanda cinta Allah. Hingga dulu tahun antara 2001-2005. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu. Saya dikontrak sebuah stasiun televisi, disponsori oleh Dompet Duafa, bikin program Ramadan 30 hari, acara zakat emang ajib.
talentnya itu adalah para mustahik yang hidupnya. Kalau saya cerita kepada Bunda itu, bawaannya nangis pasti. Eksekutif produser bilang kepada saya diminta jadi host, sekaligus jadi narasumber. Jadi Ustadz ajak ngobrol dia, dan buat dia nangis. Menceritakan kegalauan hidupnya, beban hidup yang luar biasa beratnya. Kalau dia udah nangis, rating tinggi itu, Ustaz. Kata eksekutif produser IP. Acara sesimpel itu, pengen tahu kesusahan hidup orang. Setelah belasan talent dan saya berhasil, ratingnya juga acara cukup tinggi. Zakat emang ajib. Hingga kemudian tim produksi bawa saya ke Jakarta Barat. Ada pemukiman kumuh pinggir rel kereta. Di sana talentnya adalah seorang ibu yang didampingi seorang anak kecil laki-laki. Lalu kemudian saya baca itu kisah hidupnya. Lalu kemudian saya ajak ngobrol. Kamera dinyorot. Tugas saya satu. Eksekutif produser mengatakan, buat dia nangis. Kalau dia nangis, rating tinggi. Saya duduk, dan ibu itu jualan pop ice di pinggir rel kereta. Saya tanya ibu siapa nama, bagaimana kisah hidup ibu. Dan dia mulai cerita. Dulu kami sekeluarga tinggal di Bintaro. Rumah saya lapang, gede. Dan suami saya adalah manajemen kelas atas. Di sebuah perusahaan air minum berenergi. Saya nggak sebut mereknya ya. Minuman berenergi itu ada di mana-mana dalam kehidupan kami. Mobil khusus bagi suami saya, di mobil ada, di ruang kerjanya ada, di rumah ada, dimanapun harus mudah dijangkau minuman berenergi. Tapi Masya Allah, suami saya gagal ginjal. Dan itu dokter mengatakan karena terlalu sering minum minuman itu. Biaya pengobatan, alhamdulillah di cover sama perusahaan. Tatkala suami saya wafat, Ustaz, setelah dikuburkan, nggak usah ditanya betapa pedihnya saya, betapa sakitnya saya. Lalu kemudian kata Bunda itu, tatkala begitu dikuburkan, saya pergi ke rumah dalam kondisi hati hancur, suami sudah wafat. Saya dikerumungin sama keluarga. Anak saya yang pertama wajahnya kuning. Kayak hepatitis lah kira-kira gitu. Ada sakit kuning. Saya bawa ke rumah sakit, rupanya thalassemia. Beberapa hari di rumah sakit itu, nggak bisa tertolong, anak pertama saya meninggal. Ustaz, bayangin aja betapa hancurnya saya. Maka baru nguburin anak pertama. Saya sudah mulai jual-jualan segala macam. Mobil dijual, rumah dijual. Balik ke rumah, anak kedua saya sama, wajahnya menguning. Divonisnya sama, thalassemia, nggak lama meninggal. Lakukan apapun juga. Saya bingung nih, harus nunggu anak yang di rumah sakit. Sementara yang di rumah juga harus ada yang bisa dimakan. Sampai saya harus mengerjakan apa, saya nggak ngerti. Saya mohon maaf, kata ibu itu, sampai saya jualan celana dalam keliling. Anak ketiga saya juga begitu, wafat. Hanya ini dia tunjuk. Minta dia nemenin saya di dunia ini. Dulu saya kecewa. Gini, suamiku dan 3 anak engkau ambil. Mobil, rumah, tabungan, semuanya kau ambil.
Tapi setelah malam-malam selalu bersama Allah, dialog sama Allah, doa sama Allah, rupanya saya ngerti bahwa Allah ingin saya mencintai Allah. Bunda, waktu ngedengerin kisah pilu dari ibu, saya nunduk, saya nangis. Air mata saya ngalir deras. Sementara perempuan itu tegar. Dia kuat. Dan nggak taunya begitu sudah jadi. Tatkala ditayangin, rupanya kamera pada nyorot ke mata saya. Berhasil tuh acara, rating paling tinggi karena host dan narasumber yang nangis. Sama Bunda, sama. Sama seperti orang yang mohon maaf, Allah kasih stroke. Biasa stroke tuh 1-2 bulan pertama. Layak bahwa ada pelajaran besar yang Allah kasih lewat sakit itu agar dia mungkin di stop Allah, jangan lagi berbuat maksiat. Kalau dia sehat, dia maksiat. Sampai Isra tangganya susah karena ini Allah dia, amati dia. Diajak main teman gila. Kesel lagi kalau petandang-petandang sama wanita-wanita jahat. Maka Allah tenang usahanya, lebih tenang ngajinya, lebih tenang ibadahnya. Dan Allah sayang sama dia. Tanda cinta dalam melakukan amal soleh yang banyak sebelum hari kematian. Yang kedua, Allah buat dia ngerti keutamaan agama. Dan yang ketiga, Bunda, Allah uji dia hingga cintanya murni pada Allah Subhanahu wa taala. Surah 9 ayat 24, Bunda nanti lihat. Surah 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna habba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, kalau saja orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah yang kalian betah di dalamnya, itu 8 golongan itu lebih kalian cintai dibanding Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tungguin kata Allah, hatta yati Allah bi amri, hingga Allah putuskan nasib kalian. Dan Allah nggak bakal ngasih petunjuk buat orang-orang yang fasik. Nah, kalau ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu pengen Allah benerin. Muslimah kaya boleh nggak? Boleh. Kalau kekayaan itu akan makin mendekatkan dirinya pada Allah. Tapi kalau akan membuat jauh, ini nggak usah deh. Dunia ini biarin. Semuanya hilang. Asal Allah nggak hilang nggak apa-apa. Tapi asik kalau Allahnya ada, selalu bersama kita, kitanya semakin bertakwa, dan rezeki Allah limpahkan. Orang-orang soleh seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan banyak para nabi yang kaya raya. Orang-orang soleh seperti Utsman bin Affan,
Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah yang super kaya ada. Tapi mereka ngerti kekayaannya itu akan membuat dia semakin dekat sama Allah. Demikian juga ilmu pengetahuan. Dan semua nikmat, Bunda. Dan kalau kita diuji sama Allah, ridho. Jadi sebelum mulai pengajian, kita baca bersama Rodi Nabillahi Rabba, wabil Islami Dina, wabi Muhammadin Nabiyan wa Rasulah. Saya kira itu, Bunda Lala. Silahkan kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Bunda ada yang mau cerita juga boleh. Saya dengerin. Pak Ustadz, maaf saya yang keempat tadi kurang itu. Yang keempat yang mana, Bunda? Cuma 3. 3. Ya, 3. Tadi ke tangannya Ustadz bukannya 4 gini. 3. Terima kasih. Iya. Ini Bunda ya. Ya. Saya kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, Masya Allah. Merinding saya Pak Ustadz dengarnya cerita-cerita yang syarat dengan spiritual ya. Jadi tadi yang pertama bagaimana energi Allah itu menggerakkan kehidupan kita ya. Mulai mata kita, telinga kita mendukung, membantu hambanya untuk mencintai Allah. Jadi tanda-tanda ada 3 tadi, bahwa Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh menjelang kematiannya, ya Allah. Kemudian kita mengamalkan agama yang agama kita. Kemudian soal kita jadi ketagihan ya Pak Ustadz ya. Ketagihan bersedekah, berwakaf, berbuat amal saleh, ketagihan untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengujinya supaya kita mendapatkan kemurnian ya cintanya, kemudian juga dosa-dosa kita dihapuskan, kita kembali ke fitrah dan mencari Allah semata. Kita membuat dunia itu hanya sebagai alat untuk mencapai akhirat. Ustaz, sesuatu yang memorable tadi cerita-ceritanya, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh menjelang kematian. Jamaah Harunisa yang dicintai Allah, ada yang mau disampaikan, ada yang mau berbagi, ada yang mau menambah kas, jadi masih ada mungkin setengah jam. Boleh Pak Ustadz ya, karena sekarang zuhur lebih ya, boleh saya ya Bu Lala. Ya, mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, boleh nggak sih kita GR ya sama Allah gitu? Saya kadang-kadang itulah yang saya rasakan, GR gitu ya. Allah tuh sayang sama saya, sayang banget gitu. Saya kan gini, pertama yang tadi Ustadz jabarkan ya 1, 2, 3 itu juga saya refleksikan ke dalam diri saya gitu. Kayaknya kok banyak kejadian yang saya mendapatkan hidayah. Ini sering saya rasakan gitu, saya dapat hidayah bahwa saya dipeluk sama Allah, masuk Islam. Saya dulunya kan seorang Katolik gitu. Terus itu juga terus saya waktu prosesnya nih, ini juga buat sharing buat teman-teman. Dalam prosesnya itu saya nggak bisa baca Quran kan. Terus ada orang yang datang pada saya, terus ayo kita belajar Al-Quran. Saya tuh sampai belajar di sekolah TK yang duduknya itu di bawah, terus pakai ini tuh, pakai bangkunya tuh yang ini apa sih namanya tuh ya, bangku TK gimana itu saya belajar situ. Jadi kayaknya terus saya bilang begini sama Allah, ya Allah, saya ingin sekali bisa baca Quran. Nanti kalau saya bisa baca Quran, pasti saya akan baca setiap hari ya Allah gitu. Terus akhirnya saya dikasih pokoknya akhir-akhirnya pokoknya bisa judulnya. Dan saya itu ingat janji saya. Jadi saya setiap hari itu pasti saya akan baca Quran itu, walaupun misalnya cuma selembar, 2 lembar gitu ya. Pokoknya pasti insya Allah gitu ya, insya Allah istiqomah. Kemudian yang ketiga yang kedua itu paham agama. Alhamdulillah
Terus saya juga diajak Santi ya, Bu Santi Wahyu di sini, ikut di Kaurinisa, ikut di Anur, ikut di Askia, semuanya tuh kajian-kajian yang insya Allah alhamdulillah gitu, alhamdulillah menambah ilmu saya. Nah, salah satunya tadi yang Ustadz bilang, ayo masuk ke ke pasar, itu juga ilmunya dari kajian. Terus saya juga sering mengamalkannya, tapi ternyata kurang komplit. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan yang komplit gitu ya. Terus gitu, jadi ini satu sharing juga. Terus yang ketiga, sering ditimpa musibah, ujian-ujian gitu. Ya alhamdulillah sih, maksudnya saya dulu pernah lumpuh ya. Waktu saya baru pertama masuk dalam Islam, saya tuh dikasih ujian tuh berat banget. Saya melahirkan anak pertama tuh, setelah melahirkan saya lumpuh berapa tahun gitu. Tapi saya selalu kata orang begini, Bu, ya kan belum bisa baca-bacaan dan sebagainya, tapi istighfar bisa kan, katanya gitu. Bisa lah kalau istighfar. Pokoknya setiap nafas, di tiap nafasnya istighfar aja gitu. Alhamdulillah ibu-ibu dengan istighfar setiap saat itu saya bisa berjalan lagi. Terus begitu diberikan Allah petunjuk, saya tuh dikasih petunjuk, datang ke dokter, tusuk jarum itu walaupun jam 3 pagi saya jabanin, dan alhamdulillah sekarang bisa lari, bisa nari, bisa segala macam, alhamdulillah. Nah itu insya Allah menghapuskan dosa-dosa saya dulu sebelumnya gitu ya, alhamdulillah. Dan sekarang juga nih ada yang terbaru gitu ya, yang terbarunya Allah tuh sayang banget sama saya. Kalau menurut saya ya, itu tadi GR tadi, terus saya tuh punya ujian, anak saya yang kecil itu tuh belum menikah, umurnya tuh sudah inilah maksudnya waktunya menikah. Terus ada ujian, terus datang katanya orang sama saya gini, Bu Yani, saya lihat tuh anak ibu ketutup, katanya wajahnya tuh harus diruat. Kalau orang Jawa tuh diruat, dibersihkan, gini-gini. Terus akhirnya, terus saya tanya ke Ustadz, salah satunya Ustadz yang saya kenal di dekat sini, Ustadznya wanita. Terus beliau tuh mengatakan, Bu Yani kalau misalnya ngeruat, udah musuhan aja sama saya nggak mau kenal Bu Yani lagi, katanya gitu. Pokoknya Bu Yani kalau misalnya melakukan itu, udah pokoknya imannya Bu Yani itu anjlok gitu. Jadi alhamdulillah tuh petunjuknya Allah tuh datang. Jadi ini gitu, terus jadi tadi tuh aduh ya Allah. Jadi saya ya ada lagi sih banyak ininya. Jadi alhamdulillah Ustadz terima kasih. Jadi tambah memotivasi saya bahwa kita kalau misalnya kita hanya satu lillahi ta'ala, sana satu kita tujuannya itu kiblatnya itu hanya Allah, insya Allah kita berjalan di jalannya, insya Allah, amin amin ya rabbal amin. Kalau menurut Ustadz bagaimana tuh Ustadz, boleh nggak tuh saya tuh kegeeran kayak gitu? Bagus Bu Yani, alhamdulillah senang ngedengarnya. Jadi terusin aja ya. Jadi kalau udah tahu tanda cinta Allah, jadi nikmatin aja. Ya nikmatin. Kalau sudah ngerti, kalau lagi diuji sama Allah, berarti Allah makin cinta saya. Ya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya. Jadi ilmu tambahan. Alhamdulillah Bu Yani, terima kasih sharingnya luar biasa. Alhamdulillah. Silakan ibu-ibu yang lain, masih ada waktu, masih cukup waktu. Bu Yanti, Bu Rini. Saya ya, boleh ya? Ya, silakan Bu. Ini bertanya apa, sharing atau apa? Kalau ketemu Ustadz Bobi enakan diceritain, soalnya ceritanya inspiratif sama sedih. Ustadz Bobi mau tanya gini aja, tadi kan yang nomor 1 kan kita dimanfaatkan sebelum waktu mau dekat-dekat ajal gitu kan? Ya. Tapi kan hanya itu, kalau jauh-jauhnya memang nggak ada gitu, maksud saya gitu. Ya, diberikan jangan waktu dekat ajal aja gitu, maksud jauh-jauh hari udah dikasih juga gitu. Ya. Yang satu itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya kalau ustadz-ustadz itu kan suka kasih iming-iming tuh kepada kita-kita gitu ya, misalnya baca ini kayak tadi tuh misalnya Pak Ustadz, pahalanya 1 juta, ininya sekian gitu. Maksudnya bagaimana caranya nih kita kalau mau ikut-ikutan berdakwah atau ngasih tahu orang misalnya dengan cerita-cerita kayak Ustadz gitu, nggak usah pakai iming-iming pahala-pahala gitu, tapi kita sayang banget sama Allah, nggak usah diiming-iming gitu. Ya. Nah,
Terus yang ketiga ya ceritain lagi satu lagi yang makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu, Bunda Yanti, apakah enggak dari dulu-dulu aja Allah manfaatkan kita melakukan amal soleh? Ya kalau dari dulu-dulu sepanjang hidup bagus. Nah ini yang kata Rasulullah, innamal amru bil khawati. Sesungguhnya semua urusan itu tergantung ujungnya. Ini disebut sebagai husnul atau su'ul khatimah. Kalau ujungnya itu baik, maka insya Allah baik. Ujungnya buruk, maka kesananya buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Ada orang yang bawaannya itu ngajakin ngaji, tiba-tiba dia marah sama Allah, dia buka jilbab, dia keluar agama. Bisa begitu tuh Bunda. Ada orang sebaliknya yang tukang maksiat, tapi ujungnya Allah pengen kebaikan dalam hidupnya. Kalau dalam hadis sahih, Bunda pernah mendengar dari sabda Rasulullah tentang perempuan di zaman Bani Israel, perempuan nakal, pezina. Allah ampunin dosanya karena amal simple. Dia ngasih minum anjing yang kehausan. Dan hadis itu ditutup sama Rasulullah, faghfaralaha, Allah ampunin dia. Ujungnya cakep pun. Meskipun dosa mau dikerjain. Nah, karena itu tidak boleh menjudge orang. Apakah ini orang soleh, bisa jadi kepleset ujung. Apakah ini orang jahat, bisa jadi ujungnya malah baik. Dan sering kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, hadis yang tadi saya sampaikan, ya orang yang ujungnya bagus, meskipun dulu-dulunya biasa-biasa aja, atau dulunya mungkin tukang maksiat, bisa. Nah kalau dari sejak balik dia istiqomah dalam kebaikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik lagi. Yang kedua, tentang pahala itu, apakah dia iming-iming atau bolehkah kita mencintai Allah karena cinta saja? Dalam tataran ini adalah urusan tauqifi, Bunda. Maknanya, kalau Allah dan Rasulnya sudah sampaikan, maka itu adalah hal yang penting untuk disampaikan. Sama seperti doanya Rabi'ah Adawiyah, Sufi besar, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena aku berharap surga, maka campakkan aku dari surga. Kalau aku menyembahmu karena aku takut ke dalam neraka, maka masukkan aku dalam neraka. Aku menyembahmu karena aku mencintai. Kalau dalam tahap mencintai Allah, nggak pakai alasan, nggak pakai excuse, nggak pakai rasionalitas, itu keren. Tapi Allah tahu juga bahwa ada di antara hamba-hambanya ini, ada yang pedagang, ada yang mentalnya budak, ada yang mentalnya intelek. Kalau yang mentalnya budak itu disuruh. Pokoknya kalau enggak, neraka. Kerjain surga. Kalau mentalnya pedagang, ada ayat-ayat dan banyak hadis Rasulullah yang model kayak tadi itu. Contoh surat 2 ayat 261. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji. Lalu kemudian Allah tumbuhkan dengan biji itu satu pohon, memiliki 7 cabang. Masing-masing cabang ada 100 biji. Dan Allah mampu melipat gandakan lebih dari itu untuk orang-orang yang Allah suka. Allah Maha luas, Allah Maha tahu. Maknanya, kalau mau sedekah aja karena Allah bagus. Tapi Allah tahu juga, ada orang-orang yang pengennya itu mendapatkan gain, keuntungan dari sedekahnya. Maka di ayat itu 1:700. Apakah boleh kita melakukannya karena alasan itu? Kita sedekah, kita mau dapatkan manfaat, gain 700 kali lipat. Jawabannya boleh, Bunda. Allah jawab di surat 2 ayat 261. Tapi kalau ibadahnya ibadah para nabi, ibadahnya para rasul, mau dakwah dicaci orang satu negara nggak ada masalah. Itu dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam, dirasakan oleh Muhammad SAW. Satu kampung, satu negeri ngusir beliau. Dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ibrahim pindah dari Babilonia.
Jadi nggak ada masalah. Yang penting Allah aja bersama saya. Ini ucapan Ibrahim. Ini dahibun ila rabbi sayahdi. Ketika dia diusir satu negara, aku akan datang kepada Allah Rabbku, dan Allah akan memberiku petunjuk. Kalau dia adalah orang yang modelnya kayak pedagang, kenapa sih Allah? Aku kan udah belain engkau nggak belain aku? Pasti kecewa. Tapi kalau ibadahnya karena cinta pada Allah, nggak ada kecewa-kecewanya. Bunda misalnya, udah sumringah masak buat suami, makanan yang paling disukai sama suami. Begitu suami pulang, rupanya dia udah makan di luar. Kesel nggak Bunda? Kalau Bunda masaknya karena suami, bukan karena Allah, bawaannya pasti sebel itu. Tapi kalau Bunda masaknya karena Allah, saya niat ya Allah, masak ini demi mencari ridho-Mu ya Allah. Untuk berbakti pada suamiku ya Allah. Niatnya begitu? Enggak peduli. Pokoknya saat Bunda udah mulai ngiris-ngiris saja udah jadi pahala. Amalan dunia tapi jadi amalan langit. Karena bagusnya niat. Itu Bunda ya. Nanyain jangan serius-serius. Yang santai-santai. Terima kasih Ustaz. Siap. Silakan lagi ibu-ibu yang lainnya. Bu Rini, mangga. Bu, siapa lagi yang hadir? Silakan. Masih ada waktu ini. Boleh tanya Bu Lala. Boleh, silakan Ibu. Ya. Ya, silakan. Bersana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan yang 3 amalan yang tadi disampaikan, maksud saya gini, kita kan sudah ada takdir gitu ya Pak. Ada takdir untuk menghindari, terus kita melakukan 3 amalan ini, apakah itu dimungkinkan gitu? Jadi berkaitan dengan takdir tadi, tapi kita untuk menghindari, terus melakukan amalan ini, bagaimana Pak Ustadz kaitannya? Ya, kalau 3 yang saya sebutkan itu adalah indikasi Bu, tanda cinta Allah kepada kita. Kalau ada dalam hidup kita, maka bersyukurlah, itu tandanya Allah cinta. Kalau untuk menghindari takdir itu, ada amalan-amalan lain. 1, doa. La yaruddul qada ila doa. Nggak mungkin menghindari qada Allah kecuali doa. Kedua juga yang bisa merubah takdir, merubah qada adalah sedekah. Jadi sedekah itu akan melipat gandakan harta. Bunda, saya, siapapun, sebelum lahir rezekinya sudah dituliskan sama Allah. Ketika kita baru 120 hari jadi janin, ditiupkan ruh, maka malaikat muwakal nulisin 4 ketentuan. Ajalnya, umurnya, nasibnya, sama satu lagi apa? Nah, yang tahu boleh tulis di kolom chat. Jadi 4. Rizki. Jadi sudah di rezeki kita sudah ditentukan Allah sebelum kita lahir, bahkan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, semuanya sudah Allah tuliskan. Nah, tapi lalu bagaimana rezeki itu bisa bertambah? Sedekah. Dengan cara sedekah. Jadi semakin banyak sedekah, maka semakin banyak rezekinya. Nah, itu cara-cara merubah takdir atau merubah qada Allah. Gitu Bunda. Sementara yang 3 tadi, saya cuma kasih indikasi aja. Kalau 3 ini didapati dalam hidup Bunda, maka bersyukurlah. Itu tanda cinta Allah. Tadi kayak Bunda Yani itu cerita, ya Allah kayaknya saya disayang Allah banget. Nah, itu sudah mulai ngerti bahwa Allah sayang, Allah cinta sama kita. Demikian ya Bunda Rutana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ibu Lis, mana biasanya Ibu Lis ini? Bu Eni, mangga. Ada waktu 10 menit lagi, 15 menit lagi. Bu Lala, kalau nggak ada saya mau cerita yang di Hoiruni saja ke Pak Ustadz. Boleh. Saya gantian ceritain Bunda. Tapi nggak saya ini cuma ceritanya karena sedekah tadi itu aja. Pada suatu hari di pendopo Ibu Eli namanya itu
bilang ke jamaah lagi di pendopo di Ragunan tuh, Ustaz, tahun berapa? Udah 20 tahun yang lalu deh, baru-baru. Teman-teman gini, di desa mana gitu, di desa mana perlu bikin saluran air katanya. Itu kita sedekah yuk rame-rame. Misalnya saya lupa itu berapa uangnya. Susah jumlahnya untuk sedekah bikin saluran air itu 27.750.000 misalnya gitu ya, kan susah tuh angkanya. Terus yuk kita saweran. Terus enggak deh, begini, jumlahnya tuh belum diketahui berapa. Jumlahnya belum diketahui berapa untuk bikin saluran air itu, tapi orang itu mau datang ke pengajian kita nanti ini siang gitu, katanya Bu Eli. Terus kita semua saweran tuh di pendopo. Saweran kumpul buat bikin saluran di sana 27.750.000 gitu, dia bilang. Oh ya, tunggu ya, tadi kita bisa saweran, terus kumpulin uang-uangnya, dihitung jumlahnya persis gitu Pak, 27.750.000. Kita semua terheran-heran gitu. Aneh kan ya gitu ya? Keriting, Bu, keriting. Pernah terjadi gitu tuh di Khairunis. Jumlahnya keriting, Bunda. Izin saya tulis tuh ya, jadi tulisan saya ya. Tapi itu saya lupa jumlahnya, itu kira-kira doang gitu. Masya Allah. Persis ya. Bunda, ini Khairunisa tahun 98 ya? Iya, 98. Masya Allah. Itu 98 masih pada muda berarti itu ya? Sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda Pak Ustadz. Oke, Bunda. Ya, alhamdulillah. Silakan lagi, ada yang mau cerita, mau sharing pengalaman-pengalaman spiritualnya. Bu Santi nih, Bu Santi mau cerita, enggak? Silakan, yang sering membawa jamaah, mungkin ada cerita-cerita yang spiritual. Ada lagi, monggo. Dibukukan enggak cerita-ceritanya itu? Harusnya dibukukan tuh, ada cerita-cerita. Semua cerita itu ada sama Bunda Rianti, saya kirim tiap hari, tanya. Bu, ya? Oh gitu? Iya, gitu. Saya dikirimin terus, tapi bukanya seminggu semuanya dibaca, gitu. Balas sekali, gitu. Oh ya Allah. Nanti dibukukan deh, apa udah dibukukan, Pak Ustadz? Belum. Ya, dibukukan dong, Pak Ustadz, dibukukan itu. Itu waktu saya juga nangis waktu itu diceritain Pak Ustadz, kita ke rumah Panti Jompo. Panti Jompo, di mana punyanya Pak Ustadz juga tuh di Cibubur apa ya? Lupa tuh. Pernah ke situ tuh. Tapi sekarang saya lupa ceritanya. Tapi mengenai sepatu bot gitu, ada sepatu botnya gitu. Itu nangis itu. Saya aja lupa cerita itu. Ini Bunda Yanti hafal. Itu kan seperti itu biar supaya nggak tercecer gitu kan. Cerita itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Malah kita betah ya ibu-ibu yang dengar cerita ya. Kita betah nggak? Satu lagi dong Pak Ustadz, satu lagi. Satu lagi. Ya. Saya mau cerita nih. Cerita tentang ujian Allah. Yang tadi itu ujian, salah satu bentuk cinta Allah adalah ujian. Ini ceritanya, nggak tahu saya udah pernah sampaikan ke Bunda di Khairunisa apa belum. Ceritanya Ratih Sanggarwati. Beliau ini udah kayak kakak saya sendiri, sering kita acara bareng, dan beliau mengundang saya ke rumah orang tuanya di Ngawi, ada pengajian di sana. Sama kayak Bunda Yanti, cerita lagi dong, gitu. Nggak berhenti minta cerita mulu. Saya bilang dari Jakarta saya terus cerita, coba sampai yang cerita sekarang. Saya bilang ke Mbak Rati. Dan terpaksa dia cerita tuh, dia ngomong ini, saya punya kawan, Bob, anaknya 3. Tapi anak pertamanya itu, mohon maaf, Down syndrome. Bunda pada tahu mungkin Down syndrome apa. Down syndrome itu Bunda, ini maha besar Allah
Dari seluruh tubuh yang Allah ciptakan ini, nggak tahu ada berapa juta atau mungkin ada triliunan kromosom dalam tubuh kita. Down syndrome itu masalah cuma satu kromosom, namanya kromosom 21. Dan orang kalau Down syndrome sedunia tampangnya sama, Bunda. Wajahnya tipenya mongolit, matanya kayak agak sipit, hidungnya masuk ke dalam, dan tingkat Down syndrome beda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Dan sahabat saya ini Usbok kata Mbak Rati, anaknya berat nih. Sebutlah nama anaknya Bagas. Kayak punya bayi yang gede-gede, udah sampai 11 tahun masih terus digendong. Kepalanya selalu miring, liurnya selalu netes. Hidup sahabat saya ini kayak gelap, kecewa, marah. Asal ada yang ngabarin, ada dokter atau klinik yang bisa tangani, dia pasti bawa tuh anaknya. Sahabat lain baru pulang dari Amerika cerita, di sana ada klinik khusus Down syndrome. Maka di browsing lah sama sahabat saya dan suaminya, dia browsing, daftar, biaya konsultasi aja $30.000. Lalu mereka bertiga berangkat. Sahabat saya, suaminya, sama anaknya yang pertama nih, Bagas. Nggak tahu berapa ratus juta. Dia pengen nyari sembuh. Begitu sampai klinik itu, dia daftar, dan dia mulai senang karena di sekelilingnya banyak orang-orang Down syndrome. Dia baru tahu bahwa dia nggak sendirian di dunia ini punya anak Down syndrome. Lalu setelah registrasi selesai, lalu kemudian diminta ke lantai 4, ketemu dokter Philip. Pergilah ke lift. Begitu di lift tuh, sahabat saya nggak mau gendong anaknya. Jadi anaknya digendong suami. Begitu lift terbuka, Bunda, kaget dia. Di dalam lift ada sebuah keluarga. Bapak, ibu, dan 3 anaknya. Masing-masing bapak ibu gendong 1 anak. Terus ada stroller lagi 1. Dan 3 anak-anaknya itu semua-muanya Down syndrome. Bunda sekalian rahmati Allah. Kita tahu kalau ngobrol sama orang yang kita kenal di lift, berapa lama sih obrolan di lift? Kan cuma basa-basi. Ngeliatin tuh, keluarga punya 3 anak Down syndrome. Sahabat saya ngomong begini ke keluarga bule itu. Hebat ya kalian. Saya punya anak 1 aja Down syndrome. Dunia udah kayak runtuh. Hidup saya gelap, saya frustasi. Kalian punya 3, hebat banget. Itu orang tua bule itu senyum, saling berpandang sambil mengatakan, kenapa harus sedih? Bukankah anak-anak spesial dititip oleh Tuhan hanya untuk orang-orang tua yang spesial? Kita adalah orang tua spesial yang dipilih Tuhan. Itu kayak disambur petir tuh, Bunda. Dia ngerasa malu. Begitu keluar lift, dia gendong tuh anaknya. Lalu kemudian dia nunggu di lounge. Dia minta suami untuk urus masuk ke kliniknya Dr. Philip. Lalu di kursi itu, anak yang 11 tahun yang kayak bayi itu diangkat. Dia ngomong tuh sama Bagas anaknya. Nah, kamu bukan anak yang sakit. Kamu anak terhebat yang Allah titip buat Mama. Kamu adalah spesial dan Mama mencintaimu. Seperti ngerti, itu anak yang selalu kayak bayi itu. Dia tegakin kepalanya, dia angkat tangannya, dia pegang wajah Mama. Anak spesial. Hanya Allah titipkan buat orang tua yang spesial. Habis, Bunda. Dan gitu aja ceritanya. Makasih Ustadz. Silakan Bu Lala. Ya. Terus ya, kita dengan Pak Ustadz Bobi ya, masih mendoakan kita selanjutnya kembali dengan episode yang lebih seru lagi, mungkin yang kita di tempat yang lebih santai lagi, nah, jadi Subang ya Pak ya, atau di Sentul ya. Ya, boleh. Alhamdulillah. Ya, mari kita tutup ngajar kita dengan doa kafaratul masjid.
Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sekalian, terima kasih banyak